Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Marzida ingin sedikit menceritakan tentang film The Accountant yang rilis pada tahun 2016. Untuk memenuhi tugas mata kuliah auditing 2 saya yang diampu oleh Ibu Hafizah Rizna Fitri MAK. Dalam film The Accountant menceritakan tentang seorang anak yang bernama Christian Wolff yang dibesarkan oleh ayahnya yang seorang kolonel angkatan darat. Saat kecil, Christian Wolff dianoksa mengalami autisme dan hanya berteman dengan sang adik yang bernama Braxton. Ibunya meninggalkannya dan sang ayah yang merupakan tentara mendidiknya dengan keras agar mereka berdua siap menjalani tantangan hidup. Christian Wolff dan Braxton diajari dengan berbagai keahlian bela diri hingga strategi militer dan terus dipaksa untuk melatih itu semua. Terlihat kedua orang tua yang sedang berkonsultasi kepada seorang dokter terkait dengan kelainan pada anaknya yang bernama Christian Wolff. Ibunya terus bertanya tentang insiden-insiden aneh yang sering Chris lakukan. Dokter menjawab jika apa yang Chris alami merupakan autisme sejak dini. Ibunya juga memberitahu ciri-ciri penyakit Chris kembali kambuh, yaitu dengan lampu yang terang serta musik yang keras. Sementara adik dari Chris yaitu Braxton adalah satu-satunya anak mereka yang masih memiliki kehidupan yang normal. Setiap kali Chris kambuh, ia akan terus mengucapkan perkataan yang sama, hingga seseorang bisa menenangkannya. Kemudian kita berpindah di mana Chris tumbuh dewasa. Kini ia bekerja di sebuah perusahaan bernama ZZ Accounting. Sebagai akuntan, ia bertugas melayani perusahaan, membuat pembukuan dan lain-lain. Setelah itu, kita beralih ke agen keuangan yang bernama Raymond, yang dimana ia memanggil agen federal bernama Medina, yang ia inginkan menjadi partnernya dalam menumpas setiap kejahatan yang melibatkan keuangan. Lalu Raymond memperlihatkan bukti-bukti tentang seorang pria yang sering disebut sebagai sang akuntan, karena pekerjaannya yang selalu membantu para mafia dalam menggelapkan dana mereka. Pada suatu hari dia berkomunikasi dengan seorang wanita yang Chris kenal sebagai Voice. Di sana Voice mengatur semua pekerjaan yang Chris miliki, dan pada hari itu Chris ditawari pekerjaan oleh sebuah perusahaan yang bernama Living Robotics. Voice pun menjabarkan beberapa kasus mereka yang jadi pertimbangan bagi Chris. Setelah semuanya cukup baik, Chris menerima pekerjaan tersebut dan ia langsung melakukan interview. Di sana Chris langsung bertemu dengan CEO sekaligus pendiri perusahaan Living Robotics yang bernama Lamar Blackburn. Dan setelah percakapan yang cukup panjang, akhirnya Chris menandatangani kontrak untuk membantu seorang akuntan mereka yang bernama Dana dalam mencari sesuatu dalam perusahaan tersebut. Keesokan harinya, Chris mulai bekerja dan bertemu dengan rekannya yaitu Dana. Dana yang saat itu mulai tertidur, dibangunkan oleh Chris karena ia harus mengetahui apa yang sedang Dana cari. Melihat kehadiran Chris, Dana langsung terkejut dan langsung memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Lalu ia menjelaskan jika ia dipekerjakan oleh Lamar untuk mencari uang perusahaan yang hilang begitu saja. Dengan penuh keyakinan, Chris menjawab jika ia akan menemukan uang tersebut. Kemudian Dana berpamitan dan meminta Chris menghubunginya jika dia membutuhkan sesuatu. Kembali ke perusahaan Living Robotics, di mana malam itu adalah malam pertama bagi Chris mengerjakan tugasnya. Ia mengumpulkan banyak sekali spidol, lalu mulai membuka buku demi buku, menyalinnya ke papan putih dan di kaca jendela yang ada di ruangannya, hanya untuk mencari tahu kemana uang yang hilang selama ini. Chris yang berhasil membukukan 15 anggaran hanya dalam satu malam langsung memanggil Dana yang saat itu mengetuk kaca. Di sana Chris memperlihatkan beberapa keanehan yang ia temukan di perusahaan ini. Melihat apa yang telah Chris lakukan, Dana benar-benar terkejut karena ia belajar hal tersebut selama berbulan-bulan dan hanya bisa menyelesaikan 1 tahun anggaran.
Tetapi Chris bisa menyelesaikan 15 anggaran hanya dalam satu malam. Dana mencoba meyakinkan dengan bertanya beberapa kemungkinan bisa jadi uang tersebut dibayar untuk kebutuhan vendor dan lain-lain. Namun Chris menolak itu semua. Ia yakin jika seseorang telah menggelapkan dana ini. Saat mereka sedang berbincang, asisten lamar tiba-tiba datang melihat semua hasil informasi yang telah Chris susun sedemikian rupa. Kemudian asisten lamar menyuruh Dana untuk kembali ke kantornya, dan ia meminta Chris menyelesaikan ini semua, lalu dengan segera memberikan laporan padanya. Keesokan harinya, saat Chris hendak kembali bekerja, ia tiba-tiba dikejutkan dengan ruangannya yang tiba-tiba dirapikan. Semua data pembukuan yang telah Chris tulis dihapus. Melihat keanehan itu, Chris langsung bertanya apa yang terjadi. Lamar tiba-tiba mendatangi Chris. Dia mengatakan, jika ini semua sudah usai, ini saatnya ia memecat Chris. Lamar berterima kasih karena Chris mau membantu mereka dalam mencari tahu penggelapan dana tersebut. Dalam film The Accountant terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan auditing dan pengendalian internal. Seperti pada proses auditnya, Chris menganalisis dokumen keuangan Liverbotic dan menemukan kecurangan dalam catatan perusahaan. Hal ini menunjukkan pentingnya proses audit dalam mengungkapkan kecurangan. Pada pengendalian internalnya, CEO Liverbotic mengklaim bahwa keuangan perusahaan terlalu rumit untuk dipahami oleh Chris. Hal ini menunjukkan pentingnya pengendalian internal yang baik dalam menghasilkan keuangan perusahaan terkelola dengan baik dan mudah dipahami oleh semua pihak. Beberapa prosedur audit yang mungkin dilakukan dalam kasus ini. Yang pertama, menganalisis dokumen keuangan dan transisi untuk mencari adanya kecurangan. Yang kedua, pengawasan terhadap pekerjaan akuntan forensik untuk memastikan mereka tidak terlibat dalam kecurangan. Dan yang ketiga, pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan untuk memastikan keakuratan dan kelayakan informasi yang disajikan. Mungkin cukup sekian cerita saya tentang film The Accountant. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamat.